Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunadi Rohmana. Saya Tasya Fasa. Saya Safira Amelia. Di sini kami mahasiswa Ilmu Komunikasi mata kuliah Hukum Media Massa yang diampu oleh Ibu Diva Clareta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai integritas di bidang komunikasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang integritas. Integritas merupakan sebuah konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, serta hasil. Menurut Harriet Moko, integritas merupakan menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pendidikan integritas diterapkan dalam proses pembelajaran dengan konteks ilmu komunikasi, seperti etimologis dan terminologis yang meliputi beberapa aspek seperti pengertian, definisi, ruang lingkup, dan komponen-komponen ilmu komunikasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang korupsi. Korupsi ditinjau dari perspektif komunikasi merupakan salah satu bagian dari tantangan dalam penguatan integritas. Korupsi merupakan tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari 7 jenis korupsi, di sini kami akan membahas tentang korupsi transaktif. Korupsi transaktif merupakan korupsi yang muncul disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh keduanya. Saya Sunadi Rohmana akan menjelaskan mengenai case study analisis yang pertama, yakni tentang ketidakberimbangan dan subjektivitas dalam pemberitaan di media online majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo. Portal berita media online di Indonesia saat ini banyak sekali. Ada kompas.com, tribunnews.com, CNN News, tirto.com, dan merdeka.com. Model pembingkaian berita di setiap media online berbeda-beda dan tentunya dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media itu sendiri. Ketidakberimbangan dan subjektivitas berita dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang hadir di dalamnya, yang berujung pada pemberian bentuk kebenaran yang disampaikan. Berikut ini adalah beberapa gambar yang kami ambil dari berita online yakni kompas.com dan tribunnews.com tentang pemberitaan mengenai Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo. Ada lebih dari 10 berita yang kami temukan di portal berita kompas.com dan tribunnews.com. Nah, pemberitaan ini termasuk dalam ketidakberimbangan dan subjektivitas dalam pemberitaan yang seharusnya. Ketidakberimbangan dan subjektivitas pemberitaan acap kali menjadi tantangan media online. Ketidakberimbangan dalam pemberitaan mengenai majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo, yakni karena banyaknya artikel berita di media online terutama di Tribun News dan kompasnews.com ini hanya menampilkan sisi positif dari berbagai angle hanya dari sisi Gibran Rakabumingnya saja, tanpa menampilkan sisi positif dari lawan Gibran dalam Pilkada di Solo yakni Bagio Wahyono. Kemudian, pemberitaan ini juga mengandung subjektivitas. Subjektivitasnya sangat kental sekali, yakni adanya privilege bahwa Gibran merupakan seorang anak presiden, sehingga media memblow up secara besar-besaran karena majunya anak presiden sebagai calon wali kota. Case analisis tadi yang kedua, yaitu membahas mengenai pelanggaran kode etik Indopos dalam judul beritanya yaitu Ahok gantikan Maruf Amin. Peran penting media massa sebagai sumber informasi akurat yang menjadi jembatan antara pemerintah dan pentingnya keselarasan antar keduanya dengan tidak merugikan pihak manapun. Adanya batasan-batasan tertulis seperti kode etik jurnalistik maupun undang-undang pers belum bisa memberikan kepastian bahwa media massa bertindak sesuai dengan berjalannya regulasi yang berlaku. Di sini saya akan membuktikan bahwa keuntungan itu lebih penting daripada profesionalisme wartawan. Dalam pemberitaan Indopos menulis bahwa masuknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai anggota PDIP merupakan bagian dari rencana untuk menggantikan Ma'ruf Amin apabila yang bersangkutan berhalangan tetap atau sakit atau meninggal dunia, mengingat usia Ma'ruf Amin 75 tahun. Berita itu juga menampilkan bergambar prediksi pergantian personel presiden dan wakil presiden apabila Jokowi Ma'ruf menang pada 2019. Skemanya, Ma'ruf Amin digantikan oleh Ahok, kemudian Jokowi mengundurkan diri dengan berbagai alasan untuk selanjutnya Ahok naik menjadi presiden dan Haritanu Sudibyo menjadi wakilnya. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indopos melanggar beberapa poin dari kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu pasal 1 yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk.
Yang kedua yaitu pasal 2 yang berbunyi wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan yang terakhir adalah pasal 4 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Konteks media dalam integritas publik pada hakikatnya selalu berkaitan dengan kemampuan para wartawan atau pekerja media dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Jadi, wartawan atau pekerja media tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan, tetapi mengedepankan kepentingan publik. Upaya untuk memperkokoh integritas publik pada pekerja media dalam menghadapi berbagai tuntutan, maka sangat diperlukan adanya penguatan konsep integritas yang tertuang dalam kode jurnalistik maupun aturan-aturan lainnya seperti pedoman pemberitaan media cyber dan undang-undang pers. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.